Welcome back to Healthy Easy Peasy. Nah, di video kali ini pokoknya kalian jangan sampai skip video ini ya sampai akhir, karena di sini kita bakal jelasin hal-hal penting kayak masalah-masalah yang bakal terjadi dalam perjalanan diet kalian. Kak, kok susah banget sih diet itu? Kak, kok malah stuck sih? Bahkan ada yang sampai, Kak, kok berat badannya malah naik? Dan juga kita bakal ngebahas tentang kesalahan-kesalahan banyak orang nih dalam melakukan diet. Tapi sebelum video ini dimulai, gue sekali lagi pengen nyemangatin kalian. Pokoknya kalian ilangin tuh pikiran-pikiran negatif kalian yang sering mikir kayak susah tahu ngurusin berat badan, susah tahu ngejalanin hidup sehat, susah tahu kalau misalnya emang udah terlahir gemuk. Nggak ada. Dan kalian bisa cek di video pertama kita, dimana gue pernah cerita kalau gue ngerasa gue nggak bisa kurus. Video kali ini sebagian besar ilmunya kita kutip dari pembicaraan Dr. Michael Triangko, spesialis keolahragaan dari Slim and Health Sports Therapy. Jadi menurut Dr. Michael ini, beliau membagi tahapan diet itu menjadi 3 fase. Yang pertama ada yang namanya fase awal, yang kedua fase plato, dan yang ketiga fase akhir. Fase awal itu intinya fase dimana kita mulai menurunkan berat badan. Jadi kita mulai hidup sehat, kita mulai mengurangi kalori, kita mulai olahraga. Jadi grafiknya dia akan menurun berat badan kita. Nah, di tahap awal ini nih, kita banyak banget ngelakuin kesalahan-kesalahan. Lo tau nggak, Sa? Kesalahan-kesalahan yang banyak dilakuin orang-orang di fase awal ini? Pasti nih kalau misalnya awal-awal diet pasti mikirnya kayak, gue makannya harus sedikit dan olahraganya pokoknya harus jos-josan banget. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan di tahap awal ini. Makannya sedikit dan olahraga yang terlalu dipus. Iya, Pak. Soalnya kan kayak gimana ya, kita tuh lagi di tahap pertama, pasti lagi semangat-semangatnya. Kalau perlu kayak, kalau bisa, oke, pagi sore gue olahraga, iya kan? Ya, saking semangatnya awal-awal gitu kan. Kenapa kita nggak boleh makan terlalu sedikit? Karena kalau kita makan terlalu sedikit, tubuh kita itu bakal ngasih sinyal, Sa, kalau kita itu lagi kelaparan. Jadi banyak banget nih orang yang pengen cepet-cepet kurus, terus ya udahlah, gue makan di bawah 1000 kalori aja nih biar cepet kurus gitu. Itu nggak benar, karena yang tadi itu bisa bikin tubuh kita menciptakan sinyal kalau kita tuh lagi kelaparan. Nah, apa yang terjadi sama tubuh kita kalau kita kelaparan? Ya udah, berarti tubuh kita akan menghemat sebanyak mungkin energi. Jadi proses pembakaran energi kita itu akan semakin sedikit gitu. Jadi proses pembakaran kalorinya juga akan semakin sedikit. Terus di video kedua kita juga ada nih ngejelasin tentang macam-macam kalori keluar. Ada kan yang namanya TEF, kalori yang kita bakar ketika kita lagi makan. Nah, kalau kita biasa makan 1000 kalori nih, sementara kita tuh harusnya makan 1800. Ya udah, kalau kita makan 1000, kita cuma bisa bakar 100. Nanti giliran kita pindah ke makanan yang seharusnya kita makan, yaitu 1800, yang dibakar juga akan 100. Jadi tubuh kita tuh udah adaptasi gitu sama keadaan starving ini. Jadi dia biasa untuk mereserve energi, menghemat energi. Jadi pembakaran kalorinya akan melambat, metabolismenya akan melambat, jadi makin nggak baik buat tubuh kita. Nah, hubungannya sama olahraga, tadi Sasa udah bilang kalau awal-awal kita tuh pasti semangat banget nih, pagi, sore olahraga biar cepet kurus, makannya sedikit gitu kan. Sebenarnya olahraga itu apa sih tujuannya? Selain buat bikin tubuh sehat, juga buat ngebakar kalori itu sendiri kan. Nah, kalau kalori yang kalian makan aja kurang, gimana kalian mau mendapatkan kalori buat olahraga? Yang ada nanti otot kalian yang malah hancur. Kayak misalnya kalian nih punya perusahaan lumayan gede. Ngapain pakai lumayan anjir? Usir. Kenapa sih dia mau di situ? Kok lu tahu dia mau Itu dia udah siap-siap. Lu tahu kan kenapa sekarang gua benci sama kucing? Jadi gampangnya gini nih, kalian punya perusahaan besar, ada karyawannya kalian suruh lembur, tapi lemburnya nggak dibayar. Nah, yang ada tuh bukannya karyawannya produktif, yaitu yang ada karyawannya ngamuk dong. Itu sama lah sama tubuh kita kalau dikasih makan dikit tapi capek, kalori yang keluar banyak ya ngamuk juga dong. Iya, dan itu bikin tubuh kalian bukannya malah fit, malah tambah sakit gitu. Next ada yang namanya tahap kedua. Tahap kedua ini Dr. Michael sebutnya tahap plato. Apa tuh tahap plato? Nah, tahap plato ini tuh tahap dimana pasti kalian tuh bakal berteriak, ye udah turun nih berat badannya lumayan banget. Tapi di tahap ini pasti kalian juga bakal berteriak, ih
kok nggak turun lagi sih, kok stuck sih, oh my god, gimana nih, pengen kurang, turunnya kurang. Nah, dalam tahap ini tuh dijelasin penurunan berat badan itu grafiknya tuh nggak mungkin nukik aja ke bawah, pasti nanti tuh dia bakal nukik terus landai. Coba lihat di grafiknya sini baik-baik ya, kayak di awalnya tuh pasti, apalagi yang berat badannya tuh awalnya dia obesitas, pasti nanti dia turunnya bakal cepet kan, lo juga waktu itu gitu kan, grafiknya bakal turun gitu turun kan, tuh berat cepet, badannya. seminggu bisa kayak 2 kilo, 2 kilo, bahkan bisa sampai seminggu 5 kilo. Nah, pasti nanti setelah kayak gitu turun, pasti dia bakal ada di tahap landai, stuck aja itu di situ kayak. Iya, dan gue ngerasa gue sekarang ada di tahap itu nih. Jadi biasanya gue seminggu bisa turun kayak 1 kilo gitu. Sekarang untuk turun 1 kilo aja gue butuh waktu 2-3 minggu gitu. Bahkan gue inget tuh awalnya lu tuh turunnya drastis banget kan, kayak Iya. turun terus makin kesini kayak susah banget nih. Kenapa sih Sa bisa stuck kayak gitu? Nah iya, karena di tahap ini tuh pasti tubuh kalian udah ibaratnya kayak udah terbiasa, metabolismenya udah beradaptasi kayak gitu. Udah beradaptasi dengan cara makan, udah beradaptasi dengan pola olahraga kita. Terus kalau tubuh kita udah adaptasi sama cara makan, sama cara olahraga, mau nurunin lagi gimana? Kan itu belum sampai ke titik idealnya, Sa. Caranya itu sebenarnya ya ganggu lagi pola makannya. Oh, jadi itu intinya kita harus bikin adaptasinya itu rusak. Jadi fase yang tadinya datar itu dengan cheat day, kita bikin kayak suatu lonjakan. Jadi nanti selanjutnya bisa turun lagi gitu kan. Nah. Dan yang terakhir itu adalah tahap yang kita tunggu-tunggu semuanya. Tahap akhir. Iya dong. Ngapain ditungguin? Kan berhasil. Oh, berhasil. Kalau berhasil. Oh iya. Dan tahap terakhir yang Gue inget emang iya ya. Muka gue tolong lagi. dan ini dia. Nggak tahu keinget kayak emang iya terus iya. Dan ini dia tahap terakhir yang semua orang tunggu-tunggu, yaitu tahap dimana kita udah berhasil mencapai berat badan ideal kita. Yo, pasti ada aja nih, aduh pengen lebih turun lagi nih karena dirasanya masih gendut gitu. Ya manusia nggak ada yang pernah puas seperti biasa. Ya, kalau masalahnya di situ, mungkin next video kita bisa bahas kali ya, Sa. Ini tentang body composition. Jadi berat badan kita itu ditentuin sama yang namanya body fat, body muscle, body water, sama bone mass. Jadi kita nggak bisa bergantung sepenuhnya sama timbangan ya berat badan atau sesuai BMI. Kalau BMI itu kan cuma menentukan berat badan ideal kita dari tinggi kita ya. Cuma kan yang tadi body composition, jadi banyak faktor yang mempengaruhi berat badan kita segitu. Apa lemaknya yang tinggi atau ototnya yang tinggi. Pokoknya intinya nggak usah obses sama yang namanya berat badan itu turun, karena tuh udah ada porsinya masing-masing tubuh kita. Ya dia maunya segitu, udah ada aturannya tuh. Tubuh kalian butuh idealnya berapa. Jadi janganlah kalian mikir ngoyo mau, oh gue mau kayak gini. Ya bisa sih, cuma ya banyak lagi yang harus dipelajarin sama kalian. Misal kalian mau berotot, mau abs, mau butt-nya gede, itu lebih panjang lagi ceritanya. Pokoknya kalau defisit itu kalian harus jadiin langkah awal untuk memulai healthy lifestyle kalian, biar badan kalian, pola hidup kalian tuh lebih sehat gitu. Jadi tujuan diet itu bukan cuma semata-mata besok gue mau wisuda nih, besok gue mau nikah nih, biar lebih kurus, langsing, fotonya gitu, biar lebih bagus fotonya, nggak buat gitu ya. Jadi diet di sini itu lebih ke jangka panjang, untuk lifestyle kita lebih sehat ke depannya. Semangat! Gitu. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram kita. Di sini. Biar kalian nggak ketinggalan update video dari kita, jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya ya. So guys, don't forget to Subscribe, press the thumbs up button. and comment below. We'll see you in our next video. Bye. Mwah. Ngomong tuh kayak mendem A, I, U, E, O gitu. Oke, jadi harus kayak gini. Dr. Michael Triangto, spesialis keolahragaan dari SPOK aja nggak apa-apa. Ya udah. SPOK. Jadi aneh ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Emang lu mah udah spesialis keolahragaan aja.